Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada KCY T18, salah satu KCY yang terbaru nih kayaknya. Udah dapet X adaptifnya, bisa akses ke aplikasi, ada game mode, dan juga ada logo Snapdragon South. Nice. Langsung aja deh kita ke videonya. Nah, sebelum kita mulai nih videonya, saya mau ngasih tahu dulu kalau kita ada giveaway lagi nih. Dan bakal ada satu pemenang dengan hadiah KCY T13. Wih, KCY T13 ini salah satu yang masuk di best budget kita ya. Jangan lupa loh. Nah, gimana nih caranya? Gampang banget kok. Kalian tinggal follow Instagramnya Bongkar Bro dan juga tulis di kolom komentar di bawah, aku suka KCY. Untuk rulesnya akan kita pin kok di kolom komentar. Nah, sekedar memberitahu aja ya, jangan sampai kalian salah komentarnya. Atau bisa dibilang tulisannya harus persis seperti ini. Karena kita pakai random picker, jadi kalau kalian ada salah nanti nggak bisa kepilih. Dan kita akan mengumumkan pemenangnya 1 minggu setelah video ini tayang. Tunggu apa lagi? Langsung aja ikutan. Siapa tahu rezeki, ya nggak? Iya. Oke, kita kembali ke KCY T18-nya. Kita bahas dulu untuk harganya nih. Agak susah sih kalau di Indonesia, jadi saya sempat nemu kalau di Tokped tuh ada yang jual PO gitu di 700 ribuan. Di Shopee saya nemu ada satu yang jual di 550 ribuan. Ya memang sih secara official dia belum masuk ya untuk Indonesia. Gini aja deh, kalau di website resminya itu harganya 49,99 US dollar. Oke. Untuk kelengkapannya yang pasti dapat case dan sepasang earbuds-nya, kabel USB A ke tipe C untuk ngecharge, tapi agak pendek sini kabelnya, 2 extra ear tips yang berbeda ukurannya, dan yang pasti manual serta garansinya. Ini dia barangnya, KCY T18. Untuk build quality dulu nih kita bahas. Nggak kerasa budget banget tapi nggak kerasa kokoh banget juga, jadi ya sesuai harganya aja sih di sekitar 50 dolar tadi. Ya dari pengalaman saya sih, saya bawa pakai pouch masuk dalam tas, saya masukin di kantong, atau saya ya pakai setiap hari juga, ini aman-aman aja. Walaupun memang untuk ditutup case-nya ini masih ada goyangan pada saat ketutup ataupun kebuka. Tapi untuk tutup case-nya udah terbuka lebar ya, saya nggak pernah ada masalah untuk mengambil atau memasukkan si earbuds-nya. Oh ya, untuk si tutup case-nya ini udah ada penahannya juga, jadi ketika nunduk seperti ini dia tidak akan tertutup. Walaupun memang ya nggak terlalu kuat, jadi kalau kalian tak dikit dia akan langsung ketutup. Nah, kalau kita shake masih ada bunyinya, tapi lampu indikator nggak menyala. Dalam arti si earbuds-nya masih aman kok di dalam, nggak yang tiba-tiba nyala sendiri gitu. Dan saya juga nggak pernah kok misalkan si KCY T18 yang lagi di tas saya terus tiba-tiba connect sendiri ke HP gitu, nggak kok, aman. Desainnya ini simple banget ya, dia berwarna putih dan bentuknya ini agak pipih. Jadi masih cukup portable kok, untuk di bawah-bawah nih masih cukup enak. Di depan ada satu lampu indikator, di bawah ada port tipe C-nya. Nah, di sisi sebelah kirinya ini ada satu tombol dan di situ juga ada logo KCY. Oh ya, berat per earbuds-nya itu 4,8 gram. Kalau berat total itu di 44 gram. Kalau untuk earbuds-nya sendiri dia berwarna putih juga ya, mengikuti dengan warna case-nya. Dan setahu saya sih kayaknya hanya ada satu tipe warna aja ya. Nah, kalau untuk si earbuds-nya ini dia bertipe in-ear dan juga ada tangkainya, tapi nggak panjang kok untuk tangkainya ini. Di batangnya ini ada bagian touch sensornya, terus di bawahnya ada lampu indikator dan juga ada logo KCY. Kalau di bagian bawah tangkainya ini ada magnet konektor dan juga lubang mikrofonnya. Di bagian dalam tangkai ada indikator L dan R, terus di bagian bodi dalamnya ini ada lubang juga, kayaknya sih mikrofon. Karena per earbuds itu ada 2 mikrofon. Kalau untuk nozzle-nya sendiri dia berbentuk oval, dia nggak berbentuk bulat. Dan kalau untuk ear tips nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga, jadi udah kerasa enak kok, udah nyaman ketika dipakai. Tapi nih kalau kita bicara masalah fitting, untuk saya pribadi saya biasanya pakai yang medium aja nih untuk si ear tipsnya. Nah, yang ini ketika saya pakai yang medium itu masih kerasa kurang pas aja gitu. Jadi kadang-kadang dia masih gampang bergerak, saya gerak dikit aja dia berubah untuk si posisi earbuds-nya. Nah, akhirnya pada saat saya ganti ear tipsnya yang ke large itu lebih enak di telinga saya. Dan mau saya pakai sampai berjam-jam pun masih kerasa nyaman. Sebenarnya sih kalau kita bicara masalah fitting, untuk passive noise cancellation juga udah bagus ya. Tapi ketika saya geleng-geleng dan lompat-lompat, tetap kerasa dia ini bergerak walaupun udah saya ganti ear tipsnya yang large tadi. Jadi memang bukan untuk sport sih kemungkinan, dan juga dia tidak ada IP rating, atau bisa dibilang sih saya nggak nemu juga ya, saya udah cari-cari ya, kemungkinan besar sih dia tidak ada IP rating, jadi tidak diperuntukkan untuk olahraga sih. Oh ya, saya cobain juga sambil rebahan, dia masih tahan kok, tapi sekali lagi ketika saya semakin banyak bergerak, kerasa dia ini posisinya sedikit berubah dan lama-lama kayak mau keluar gitu. Walaupun nggak pernah ya kejadian sampai dia tuh yang tiba-tiba keluar sendiri. Oh ya, tapi kalau untuk touch sensor kena ke bantal gitu misalkan, aman kok, dia nggak yang tiba-tiba aktif. Cuma nih ketika saya lagi benerin earbuds-nya tadi, kadang-kadang kena untuk si touch sensor di earbuds-nya ini dan dia aktif. Jadi kalau untuk sensitifnya kadang-kadang lebay sih. Sedangkan kalau untuk responsifnya sendiri udah oke ya, perlu beradaptasi dikit aja untuk jeda di antara 2 tap atau 3 tapnya.
Tapi kalau untuk touch controlnya ini dia udah lengkap, mau play pause, next track, previous track, mengatur volume naik ataupun turun, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, mau mengakses voice assistant dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Tapi memang sih pertama kali saya pakai KiShiWai T18 ini dia nggak bisa volume control. Nah, kalian harus install dulu aplikasi KiShiWai-nya. Dan itu kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Di aplikasinya ini kalian bisa mengatur untuk si touch sensornya dan mengaktifkan untuk yang volume controlnya, dan itu di single tap. Satu-satunya yang kalian nggak bisa ubah itu untuk next atau previous track, yaitu di hold gitu. Tapi kalau yang one tap, dua tap, atau 3 kali tap itu semua bisa kalian ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain itu kalau untuk di aplikasinya pasti kalian bisa lihat baterai untuk masing-masing earbuds-nya, dan juga ada di sini semacam playback control. Dan yang pasti juga sudah ada equalizer-nya ya. Udah disediakan 6 preset yang kalian bisa pilih atau bisa custom sendiri dengan 10 band EQ-nya. Di sini bisa find headset juga, mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode, update firmware, dan reset. Oh ya, di sini ada juga nih discovery. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk produk lain dari KiShiWai. Dan yang terakhir ada account di sini untuk lihat akun kalian. Itu aja sih untuk aplikasinya, tapi menurut saya udah cukup berguna ya. Dia udah ada untuk mengatur equalizer, bisa mengaktifkan gaming mode di situ, dan juga bisa mengatur untuk touch controlnya. Cuman ya dia harus login aja sih paling, dan kadang-kadang dia minta location itu harus nyala untuk di HP kalian. Oke. Nah, kalau untuk chipset dia menggunakan Qualcomm 3050 dengan Bluetooth-nya 5.2 dan kodeknya SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Ketika kalian buka tutup case-nya, dia akan langsung auto on, dan kadang-kadang sih saya bisa langsung pairing dengan HP, tapi beberapa kali saya coba itu saya harus tahan dulu untuk si tombolnya baru dia bisa pairing. Kalau enggak tuh dia nongol di HP saya, cuman dia bilangnya rejected. Nah, misalkan setelah kalian pakai, kalian masukin earbuds dan kalian tutup si case-nya, dia akan langsung auto off. Kalau untuk jarak sayangnya sih nggak kerasa kayak Bluetooth 5.2 ya. Biasanya saya ngetes tuh saya tinggalin HP di kamar, tutup pintu, kehalang tembok beton, saya masih bisa jalan sampai kira-kira 10 langkah baru disconnect. Ini di 5 langkah itu udah mulai hilang-hilang suaranya, dan saya jalan 2 langkah lagi dia langsung disconnect. Tapi setidaknya ketika saya kembali ke dalam jaraknya dia langsung kok dia connect kembali dengan cepat. Dan itu juga kan ada halangan ya kayak tembok beton gitu. Misalkan nggak ada halangan, saya cobain sampai hampir 10 meter masih dapet kok. Untuk single use sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, dan perpindahan dari cuma pakai satu terus pakai yang keduanya itu cukup flawless sih. Jadi dia cuma ada kayak bunyi tanda bahwa dia tuh connect dengan device kita, baru dia akan mengikuti media yang kita mainkan. Nah, ini yang spesial nih dari KiShiWai T18. Untuk TWS budget itu kan agak susah ya untuk mencari yang bisa multi connection atau bisa connect ke dua device sekaligus. Kita sempat sih nemu, tapi harganya itu di 700 ribuan. Kalau ini memang bisa keluar dengan harga 500 atau 600, ini yang paling murah nih. Dan saya udah cobain untuk multi connection-nya ini. Jadi caranya itu setelah kalian connect dengan device pertama, kalian matiin Bluetooth-nya, terus kalian connect dia ke device kedua, terus kalian nyalain lagi Bluetooth di device pertama, dia akan langsung connect keduanya. Cuman sayangnya tidak ada prompt yang mengatakan bahwa ya two device connected gitu. Jadi kalian harus ya dicek aja gitu bahwa bener udah dua device yang connect. Nah, untuk perpindahan di antara dua device pada saat multi connection ini tuh cepet sih, dalam arti ketika saya play di device yang pertama nih, HP pertama misalkan, terus saya mau langsung play yang di HP kedua, yang play di HP pertama ini langsung otomatis ke pause dan langsung kedengaran yang di HP kedua. Dan beberapa kali saya coba paksain pindah-pindah gitu, masih aman kok walaupun dia nggak bisa cepet banget. Tapi masih cukup untuk penggunaan sehari-hari. Jadi misalkan kalian connect ke laptop, terus kalian pakai ke HP juga. Misalkan kalian lagi nonton YouTube gitu di laptop atau lagi kerja, tiba-tiba ada telepon, kalian tinggal langsung angkat aja, nggak perlu tekan apa-apa, dia akan langsung otomatis. Dan juga sempat nemu problem dikit sih. Ketika saya multi connection gini, saya agak keluar jarak gitu dari Bluetooth-nya. Dan itu dia langsung suaranya jadi berubah, jadi kayak mendem gitu, dan jadi ya kurang enak aja gitu. Tapi setelah saya balik ke dalam jarak si koneksinya ini, pelan-pelan dia mulai bagus lagi untuk suaranya. Atau enggak ya, saya cobain juga ketika saya disconnect terus connect ulang, itu suaranya kembali normal. Tapi itu terjadinya pada saat multi connection aja ya. Ketika lagi single connection atau hanya connect ke satu device, aman kok. Saya nggak pernah nemu masalah di Bluetooth-nya atau koneksinya. Dia selalu stabil dan nggak pernah batuk-batuk atau ke disconnect sendiri. Untuk latensinya, saya sih pakai HP Android ya, jadi saya selalu pakai aptX adaptifnya. Kalau untuk buka-buka social network udah enak banget, nonton YouTube gitu udah oke. Tapi memang ketika diaktifkan untuk gaming mode-nya itu akan lebih enak lagi. Nah, misalkan buat gaming, kalau kalian hanya sekedar main kayak game drum gitu atau game-game simple tanpa diaktifkan gaming mode aja udah cukup dengan aptX adaptifnya tadi ya. Tapi ketika kalian memang main game yang seperti PUBG gitu atau mungkin COD, ada kemungkinan sih kalian harus aktifkan biar lebih nyaman. Kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on.
Game mode off. Game mode on. Sekarang kita ke baterainya. Saya nggak nemu sih dia ada berapa mAh untuk earbuds dan juga di case-nya. Cuman klaimnya kalau untuk earbudsnya itu di 7 jam dan kalau total dengan case itu sampai 30 jam. Untuk powernya nggak terlalu kecil sih sebenarnya. Jadi saya di 60-70% gitu udah cukup untuk volumenya. Terus kalau untuk codec saya selalu pakai aptX adaptif dengan untuk rate streamingnya ini di 96 kHz. Dan kalau untuk game mode itu lebih sering nggak aktif. Nah, dari hasil tes saya itu saya nggak dapat sih 7 jam, tapi mendekati banget kok. Saya dapatnya di 6 jam 40 menit. Ya kalau menurut saya sih udah oke, 6 jam 40 menit udah cukup lah. Dan itu pun game mode nggak selalu nyala. Misalkan kalian selalu pakai game mode-nya, mungkin akan lebih cepat habis. Ataupun kalian juga menaikkan volume lebih besar, itu bisa berpengaruh untuk lebih cepat habis baterainya. Nah, kalau untuk ngecharge earbuds-nya sendiri, itu kira-kira butuh waktu 1 jam. Sedangkan kalau untuk case-nya bisa ngecharge earbuds-nya sampai 3 kali. Dan kalau untuk ngecharge case-nya sendiri, itu kira-kira 1 jam 20 menit waktu saya cobain. Nice. Oke, sekarang kita ke mikrofonnya. Untuk fiturnya sih dibilangnya dia sudah menggunakan CVC 8.0. Sekarang kita cobain aja mikrofonnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon KCY T18, tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon KCY T18 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker, background jalan yang bising dan ramai. Pokoknya ribut banget nih. Dan ini volume speakernya lumayan ya, 50% ke atas. Nah, kayak gimana ya? Apakah suara saya lebih enak atau dalam arti masih enak terdengar atau enggak? Karena dia sudah ada CVC 8.0-nya yang seharusnya menghalangi suara sekitar dan lebih fokus ke suara saya. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, tadi kita udah dengar untuk hasil tes mikrofonnya. Untuk KCY T18 bisa saya bilang pada saat suasana hening sih suara saya bisa jelas terdengar ya, dalam arti nggak yang terlalu keputus-putus kayak gitu, dan juga masih jelas untuk dari setiap kata yang saya ucapkan. Cuman memang pada saat suasana ramai, suara sekitar ini masih kayak berusaha masuk gitu. Nggak sampai yang mengganggu sih, dalam arti nggak sampai yang menutup suara saya dan masih bisa terdengar. Tapi tetap CVC-nya ini kayak kerasa dia berusaha bekerja walaupun tidak bisa optimal. Tapi ini saya hanya recording ke HP aja ya. Nah, waktu saya cobain nelpon si Bro Alit, dia bilang yang pertama sama kalau suara saya ini kerasa agak jauh. Terus ada suara kayak kayak gitu juga. Walaupun ketika saya tutup mulut sih atau bisa dibilang diam, untuk suara sekitar ini nggak terlalu masuk. Tapi memang itu kita lagi yang kondisi yang tidak terlalu ramai ya untuk sekitar. Paling saya tuh kayak lagi ada hujan aja di luar. Jadi bisa dibilang untuk CVC 8.0-nya bekerja walaupun tidak optimal, tapi cukup baik kok. Jadi untuk penggunaan sehari-hari mantap. Nah, sekarang nih untuk kualitas suaranya. Menggunakan 10 mm Graphene Dynamic Driver. Ini kayaknya cocok yang suka treble sih. Tapi bassnya juga lumayan. Selama saya cobain ini saya selalu pakai Deezer Hi-Fi dan juga YouTube Musik. Yang pertama bisa saya bilang, misalkan kalian pecinta EDM, kalian senang dengan bass. Bassnya untuk KCY T18 ini surprisingly masih oke. Dalam arti bodinya masih bisa kerasa. Untuk sub bass, rumbling juga masih bisa keluar. Dan juga secara general bassnya ini masih kerasa deep. Dan nggak ada kerasa pecah kok atau kasar untuk si bassnya, dia kerasa bulat. Walaupun tetap ya, mungkin kalau untuk bass head nggak yang sampai segitunya untuk si powernya. Ya kalian ngarep dengan impact yang lebih bak gitu, lebih boom, ini kurang sih, jadi lebih kayak boom dapet gitu, tapi nggak bisa yang bikin kerasa dia menyelimutin aja gitu untuk si bassnya. Dan kalau untuk detail kerasa sih dia agak kurang, dan juga kadang-kadang dia kerasa kurang presisi. Ya kalau buat saya sih bisa dibilang bagian low-nya atau untuk bassnya ini kerasa pas. Nah kalau kita bicara mid, kerasa sih dia sedikit mundur, nggak yang terlalu mundur banget, nggak yang sampai nyumput, nggak yang sampai ketutup sama bass dan treble-nya. Dan suara si vokal ini atau suara mid, ya bisa dibilang suara vokal laki-laki atau perempuan itu kerasa dengan jelas. Walaupun memang kerasa untuk suara vokal yang perempuan ini lebih kerasa di emphasize. Ya mungkin karena memang treble dia yang cukup naik kan. Nah kalau untuk suara instrumen di midnya, saya suka sih dia masih bisa mengeluarkan untuk detailnya. Walaupun untuk micro detail itu kadang-kadang saya kurang dapet, dia bisa keluar semua gitu. Jadi saya kadang-kadang harus naikin volume. Cuma nih masalahnya kalau ketika dinaikkan volume yang sampai 80% aja gitu, itu udah kerasa harsh. Ya apalagi buat kalian yang seneng dengar misalkan kayak lagu-lagu punk rock gitu, ya mungkin Blink-182 atau Green Day, itu kerasa untuk ketika simbol the gitu itu kadang-kadang kerasa harsh ketika di volume besar. Sebenarnya kalau untuk bagian treble sendiri udah enak, jadi ketika kalian dengar itu dia udah kerasa airy dan udah kerasa lepas gitu. Dan juga untuk detail dia bisa keluar.
Ya bisa dibilang buat genre-genre yang kayak rock atau jazz atau blues yang kalian ngarap untuk si treble-nya ini dia bisa kerasa lebih crisp aja gitu. Ini tuh enak, dia bisa keluar dengan renyah. Tapi nih buat yang berharap untuk si bass atau si mid bakal lebih dominan, untuk isi WT18 ini memang dia lebih ke arah untuk treble-nya ini yang ya lebih punya power dan lebih ya kerasa lebih maju aja gitu. Walaupun bukan saya bilang dalam arti posisi ya. Cuman untuk power si treble ini dia selalu bisa keluar duluan. Kerasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pemisahan instrumen sebenarnya dia udah cukup bagus ya, udah kerasa untuk bagian atau partnya masing-masing dan cukup rapih. Tapi tetap ketika instrumen sudah mulai banyak atau sudah mulai denger rock yang gitar terus kayak gitu, itu udah mulai kerasa dia tidak bisa kontrol gitu. Jadi dalam arti udah mulai kerasa tumpang tindih. Dan kalau untuk Sony Magic sendiri dengan harganya seperti ini, jarak dan asal suaranya sih udah oke. Walaupun memang ya kalau untuk depth-nya sendiri ini masih kerasa agak kurang sih, dan juga ketika ada vokal terus ada suara backing vokal, ini nggak terlalu kerasa ada untuk pembatasnya. Walaupun tetap tidak yang sampai kerasa kecampur. Kalau untuk sound stage sendiri, dia nggak kerasa kayak TWS budget kok yang kerasa sempit atau sesek, masih kerasa dia bisa luas juga. Cuman kalau kalian udah berharap yang megah, nggak dapat sih untuk isi WT18 ini. Intinya sih untuk isi WT18 ini di telinga yang kayak saya suka balance, saya cobain di beberapa hari ini, saya mau ganti-ganti genre, masih enak. Saya butuh bass ketika saya lagi dengerin EDM masih dapat, saya pengen treble yang enak di telinga ketika saya dengerin rock itu masih dapat juga. Dan untuk suara mid juga walaupun dia sedikit kerasa mundur, nggak yang sampai ketutupan kok, dalam arti dia masih tetap punya porsinya dan dia bisa keluar dengan jelas. Oh ya, tapi kan untuk case WT18 ini sudah ada Snapdragon soundnya. Kebetulan HP yang saya pakai ini enggak, nah tapi tiba-tiba ini kita dapat pinjaman HP yang sudah Snapdragon Sound. Saya cobain nih, saya install juga untuk aplikasi KCY-nya. Tahu saya ada beberapa brand yang ketika kita buka aplikasinya itu dia bakal nongol dan dia akan kelihatan burem gitu. Ketika dia kelihatan lebih jelas atau muncul, ya bisa dibilang kayak nyala gitu untuk si logo Snapdragon Sound-nya, maka dia berarti aktif. Sayangnya saya nggak nemu nih untuk KCY WT18 ini apakah dia udah aktif atau belum untuk si Snapdragon Sound-nya. Dan saya jujur aja kurang tahu juga apakah memang dia secara otomatis akan langsung aktif atau enggak. Tapi tetaplah saya cobain untuk di HP yang ini, saya copy beberapa lagu yang ada di HP saya. Kerasa beda sih, tapi tetap saya nggak bisa bilang ini hanya sebatas karena Snapdragon Sound-nya aja, bisa jadi karena beda brand dari HP-nya dan juga atau si player musiknya. Ya, yang bisa saya bilang sama aja itu hanya file lagunya. Dan maksud saya kerasa yang beda ini, itu memang kerasa untuk si bass tuh jadi lebih kerasa naik, suara treble juga jadi punya power lagi, tapi untuk si suara mid ini kerasa lebih mundur. Tapi tetap masih kerasa rapi, nggak yang sampai berantakan. Jadi dalam arti saya justru lebih suka, lebih renyah aja gitu suaranya. Tapi sekali lagi perlu saya mention bahwa saya nggak tahu apakah beneran ini mengaktifkan si Snapdragon Sound-nya atau mungkin hanya sekedar penggantian HP. Soalnya ya seperti saya bilang tadi, nggak nongol aja untuk si logo Snapdragon Sound-nya, nggak tahu si KCY-nya ini hanya ya pasang logo aja tapi nggak ada. Oh ya, mau singgung dikit aja juga kalau di HP saya untuk menggunakan equalizer-nya, saya sih kurang nyaman ya, ini jadi kerasa kayak dipaksa gitu. Jadi kesannya ya artificial. Ketika memang saya mau bassnya ini lebih dinaikin, nggak tahu kenapa kalau suara mid tiba-tiba jadi kerasa kayak agak lebih mendem gitu dan jadi kerasa kayak di press aja sama si ya teknologinya ini untuk si equalizer-nya gini gitu. Ya buat saya pribadi sih akhirnya lebih ke default aja. Tapi memang ya kalau untuk urusan suara balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sampelnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sampelnya. Perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si KCY T18-nya. Kesimpulannya, kalau harganya di 500 sampai 600 ribuan ya, 500 sampai 600 ribuan, saya masih bisa rekomen. Mulai dari suaranya yang menurut saya V-shape-nya ini cocok, dalam arti mau di berbagai genre masih bisa masuk, dan juga fitur-fiturnya apalagi untuk pengguna Android untuk bisa menggunakan aptX adaptifnya. Tapi setidaknya kalau untuk yang ya di iPhone juga udah bisa pakai aplikasinya kan, dan disitu kalian bisa atur semacam kayak
touch sensornya, dan juga mau ngatur equalizernya. Ya intinya dengan harga segitu udah worth it lah untuk si Kisway T18 ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa nih ikutan giveaway-nya. Buat yang langsung skip nggak lihat di awal kayak gimana caranya, coba lihat di awal video ya. Seri-seri aja nih, langsung aja lihat di awal video cara ikutannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.